Oke, halo lagi semuanya. Di video ini kita akan bahas latihan soal OSP part 2. Nah, kenapa sih saya bagi per part? Sebetulnya berdasarkan apa pembagiannya? Nah, sebetulnya saya bagi per part itu berdasarkan topiknya, teman-teman. Jadi, kalau kalian lihat video di part 1 itu, kebanyakan tuh soalnya adalah soal-soal yang berkaitan dengan dinamika gerak lurus gitu. Nah, nanti di part 2 ini kita akan mulai masuk ke dinamika gerak rotasi gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kemarin tuh di video terakhir saya tuh ada yang request, Kak, bahas dong soal OSP 2024. Nah, kebetulan tuh ada soal OSP 2024 yang topiknya masih masuk nih, ada gerak melingkarnya gitu. Jadinya ini saya ambil dulu satu. Sedangkan untuk soal-soal OSP yang lain di tahun 2024 itu ya mungkin akan saya masukkan ke part-part yang lain sesuai dengan topiknya. Karena saya berusaha menyusun part dari playlist ini itu berdasarkan topiknya biar belajarnya itu lebih gampang gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas soal ini. Diketahui terdapat sebuah silinder pejal homogen memiliki jari-jari R dan massa M kecil. Sebuah bidang horizontal menopang silinder dalam posisi vertikal stasioner. Nah, itu maksudnya adalah ini tuh ibarat kata teman-teman sistem ini tuh berada di atas meja. Jadi gambarnya itu dilihat dari atas gitu ya, dari langit. Terus kemudian dari kalimat ini juga gitu ya, kita bisa simpulkan bahwa ketinggian terhadap tanah untuk semua benda di sistem ini itu tidak berubah ya, karena tetap di atas meja gitu. Jadi cuman posisi horizontalnya aja yang berubah gitu ya. Kemudian di situ diketahui bahwa benda A dihubungkan ke silinder dengan benang horizontal AB sepanjang L0. Benda A diberi kecepatan awal V0 seperti pada gambar. Anggap tidak ada gesekan, oke, berarti nggak ada gesek. Tentukan waktu yang dibutuhkan benda A untuk bergerak di sepanjang bidang datar hingga ia membentur silinder. Oke, jadi ini tuh nanti A-nya kan muter ya guys, muter gini, terus dia talinya melilit si silinder, dan pada akhirnya kan talinya habis ya, sehingga si A itu bakal kepentok ke silindernya. Nah, nyatakan jawabannya dalam R besar, L0 dan V0. Oke, yang perlu kita ketahui tadi ya, selain posisi vertikalnya itu tidak berubah, yang artinya energi potensial gravitasi dari sistem ini adalah konstan gitu ya. Ini adalah kesimpulan dari kalimat pertama. Kemudian tadi diberikan juga tidak ada gesekan. Nah, di sini tuh ada gaya tegangan tali ya kan teman-teman, di antara A dan B. Tegangan talinya nanti itu akan selalu tegak lurus dengan kecepatan atau vektor kecepatan. Jadi ini selalu tegak lurus kayak gini. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah nanti berarti usaha dari si tegangan tali ini juga akan sama dengan 0 ya, karena pasti tegak lurus dengan perpindahan. Nah, karena di sini artinya tidak ada lagi gitu ya usaha dari gaya non konservatif, maka kita bisa katakan gitu ya, energi mekanik sistem ini adalah konstan. Jika energi mekaniknya konstan, energi potensial konstan, otomatis energi kinetik dari sistem ini juga konstan. Ya, yang menandakan bahwa kecepatan dari benda A itu besarnya selalu sama dengan V0. Hanya saja nanti arahnya yang berubah karena dia harus muter gitu ya. Oke, terus ini gimana cara nyelesaiinnya? Nah, untuk itu mungkin saya bakal bikin dulu ilustrasinya dikit, teman-teman. Nah, kira-kira kan seperti ini ya, teman-teman. Ini tuh awalnya panjangnya L. Nah, setelah si titik ini itu menempuh jarak theta gitu ya, berputar sejauh theta, jadi sekarang talinya bersentuhan di sini gitu ya. Maka di sini panjang talinya itu kan berarti tersisa menjadi L0 dikurang dengan panjangnya bagian ini, ya enggak? Nah, ini kan panjangnya itu bisa dibilang setara dengan R theta. Jadi ini panjangnya adalah L0 dikurang R theta. Oke ya. Kemudian selanjutnya, let's say gitu ya, setelah ini si A-nya itu gerak lagi dikit. Ya, ini sudutnya itu adalah let's say D theta. Jadi kita ambil gerakan kecil gitu ya. Berarti ke sini ya. Nah, berarti ini jarak yang udah ditempuh,
ini kita bisa namakan ds ya. Nah, untuk sudut yang kecil ini kita bisa anggap teman-teman bahwa tali yang sepanjang L0 min R theta tadi itu dia berputar terhadap titik ini menempuh sudut sebesar d theta gitu. Sehingga panjang yang distance yang sudah ditempuh ini adalah sebesar sama kayak ini tadi R kali theta, cuman R-nya atau jari-jarinya itu adalah L0 min R theta dikali dengan sudutnya di situ d theta. Nah, nanti kalau ds ini kita jumlahin dari awal sampai akhir itu kan jadi jarak total yang ditempuh oleh si titik ini, si titik A gitu. Kita punya jarak totalnya, maka kita bisa gunakan rumus kelajuan. Kelajuan itu kan jarak tempuh dibagi waktu. Ya, berarti kalau kita nanti butuh waktu sampai akhirnya A kepentok, tinggal kita bagi jarak total yang ditempuh A dengan kelajuannya, yang dimana tadi konstan kan kelajuannya, makanya boleh pakai equation ini ya. Lajunya itu tadi adalah V0. Nah, jadi tujuan kita adalah menghitung S-nya terlebih dahulu. Oke, nah kita kan udah punya si df. Dari sini tinggal kita integralin aja, berarti jarak tempuh total adalah integral dari L0 min R theta d theta. Nah, sudutnya dari mana ke mana? Ya awalnya kan dari 0, ya dari 0. Nah, gimana untuk batas akhirnya? Ini sudut yang telah ditempuh secara keseluruhan gitu ya. Sudut yang sudah ditempuh secara keseluruhan itu ada hubungannya sama panjang tali total. Jadi L0 tuh, kalau seluruhnya sudah terlilit gitu ya, berarti dia sudah menempuh sudut sebesar let's say theta F gitu. Jadi L0 itu akan panjangnya sama dengan theta dikali dengan R gitu deh ya. Berarti kalau gitu sudut total yang sudah ditempuh adalah L0 dibagi R nih ya. Oke, maka kalau kita integralkan ini kan menjadi L0 dikali theta min R theta kuadrat per 2, batasnya dari 0 sampai L0 per R, maka S sama dengan L0 kali L0 per R dikurang R kali L0 kuadrat per R kuadrat per 2. Seperti itu ya. Maka bisa kita tulis bahwa S itu akan sama dengan L0 kuadrat per R min L0 kuadrat per 2R ya. Berarti tinggal setengah L0 kuadrat per. Berarti waktu tempuh yang dibutuhkan adalah S per V ya, jadi setengah L0 kuadrat per 2R V0. Dapat deh waktunya itu ya. Oke, lanjut bagian B nya. Sekarang silindernya itu tidak terhubung ke benda A, jadi ini silinder doang sendiri. Terus dia diputar dengan kecepatan sudut omega 0 terhadap sumbunya dan diletakkan secara mendatar di sudut suatu dinding lantai. Jika koefisien gesek antara silinder dengan dinding lantai adalah mu, berarti maksudnya tuh koefisien antara silinder dengan dinding tuh mu, silinder dengan lantai mu gitu ya. Berapa putaran yang harus dilakukan silinder sebelum akhirnya ia berhenti? Nyatakan dalam mu, omega 0, R, dan G. Nah, ini mudah guys, ini langsung aja pakai sigma torsi ya kan. Sigma torsi sama dengan I alfa. Jadi nanti kalian cari dulu percepatan sudutnya ya, yang akan memperlambat gerakan memutar si silinder. Kalau udah, nanti tinggal kita gunakan gerak melingkar berubah beraturan untuk mencari total putarannya berapa gitu ya. Nah, pertama kita akan identifikasi dulu nih gaya-gaya yang bekerja pada si silinder. Pertama kan dia punya gaya berat. Nih M, G, terus M-nya M1 ya tadi. Berarti di sini ada gaya normal ya kan, ada gaya kontak. Dari lantainya kita sebut N lantai. Terus dari dinding juga punya gaya kontak, N dinding. Kemudian gesekannya karena ini awalnya mutarnya berlawanan arah jarum jam, berarti ini gesekannya adalah ke sana, F dinding gitu ya. Kemudian gesek dari dindingnya
dari lantai itu berarti ke sini ya, FL. Oke, kita cek dulu sigma F-nya. Pada arah horizontal berarti ada ND dan FL aja yang saling berlawanan. Ini totalnya 0 karena si silinder ini tidak bergeser, dia hanya muter saja. Jadi kita dapat ND itu sama dengan FL. Nah, sedangkan gaya gesek dari lantai itu sendiri adalah sama dengan mu kali NL. Jadi ini kita punya hubungan gaya kontak dinding dan lantai. Terus kemudian pada arah vertikalnya ya di situ ada NL, terus ada F dinding, terus ada MG. Itu saja ya. Ini harus sama dengan 0. Maka di sini kita dapat NL gaya gesek dari dinding berarti kan mu gaya normal dari dinding gitu ya. M1G saya pindah ke kanan. Nah, ini di sini masih ada ini ya gaya normal, dua variabel, ada dua persamaan, kita bisa solve ya. Maka dari sini kalau kita masukkan gitu ya, maka kita akan dapat bahwa NL ditambah mu kuadrat NL adalah sama dengan M1G. Jadi NL atau gaya kontak dari lantai adalah M1G dibagi dengan 1 plus mu kuadrat. Kita dapat NL, maka kita dapat ND dari dinding, berarti adalah mu per 1 plus mu kuadrat M1G. Oke, kita udah punya gaya kontak masing-masing. Oke ya, sekarang kita cek sigma torsi deh baru. Sigma torsi sama dengan I alfa. Torsinya kita ambil pivotnya itu di pusat massa atau di sumbunya ya, di sumbunya, sehingga di situ ada torsi dari si FD ya, lengan gayanya adalah R, terus ada dari FL, lengan gayanya adalah R, searah ya. Itu saja. Sedangkan untuk gaya normal terus gaya beratnya itu dia torsinya sama dengan 0 ya, sama dengan momen inersia dari silinder pejal ya tadi ya. Nah, silinder pejal itu momen inersianya setengah mr kuadrat alfa. Oke, jadi nanti berarti percepatannya itu ya adalah berlawanan arah ya, dengan arah kecepatan sudut awalnya. Jadi kok tadi awalnya muternya berlawanan arah jarum jam, nah nanti dia akan makin lambat gitu. Nah, kita temukan untuk si alfanya. Nih, kita bagi kedua ruas dengan R, terus FD-nya dimasukin mu dikali ND. ND-nya tadi adalah mu 1 plus mu kuadrat M1G. FL berarti mu dikali gaya normal lantai M1G per 1 plus mu kuadrat akan sama dengan setengah M1 R alfa. Kita bagi kedua ruas dengan massa. Kemudian ini kita bisa jumlahkan ya. Berarti kita keluarkan mu 1 plus mu kuadratnya dan G-nya. Jadi dalam ada mu plus 1. Maka alfa akan sama dengan 2 mu G per R dikali dengan mu plus 1 per 1 plus mu kuadrat ya, atau saya balik jadi mu kuadrat plus 1. Oke, kita dapat alfa. Ini percepatan sudutnya, lebih tepatnya perlambatan ya, karena tadi berlawanan arah dengan kecepatan sudut awal. Maka kita bisa cari jumlah putarannya menggunakan persamaan yang ada di gerak melingkar berubah beraturan ya. Kita boleh pakai ini karena di sini percepatannya itu adalah konstan. Oke ya, di gerak melingkar berubah beraturan salah satu persamaannya itu adalah kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat. Karena dia perlambatan maka saya kasih minus ya, 2 alfa dikali perpindahan. Nah, dan pada kasus ini ya perpindahan sudut berarti ya. Nah, maka pada saat dia sudah berhenti, ini kan berarti kecepatan akhirnya jadi 0.
Yang kecepatan awalnya omega 0 kuadrat. Kita masukkan si alfa ini, jadi ini 2 mu G per R, mu plus 1, mu kuadrat plus 1 dikali theta. Maka kita dapatkan sudut tempuhnya atau perpindahan sudutnya theta ya adalah sama dengan omega 0 kuadrat dikali dengan R per 4 mu G mu kuadrat plus 1 per mu plus 1. Nah, untuk mengetahui jumlah putarannya, kita akan tahu bahwa satu putaran itu setara dengan atau sama dengan 360 derajat atau 2 pi radian. Nah, jadi untuk mencari ini jumlah putarannya ada berapa? Ya, tinggal kita bagi aja berarti sudut yang sudah ditempuhnya dengan 2 pi radian ya, sehingga kita akan dapatkan nih omega 0 kuadrat per 2 pi R per 4 mu G mu kuadrat plus 1 per mu plus 1. Maka ini bisa jadi dirapikan ya, omega 0 kuadrat R 8 pi mu G mu kuadrat plus 1 mu plus 1. Oke, kita dapatkan jumlah putaran yang dilakukan oleh silinder hingga pada akhirnya dia akan berhenti.